Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjungsari, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Tanjungsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kalian semua bisa menonton video ini dan kita semua bisa berada di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup biologi. Apa sih ruang lingkup biologi itu? Nah, kalau buat teman-teman belum paham, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang manfaat ilmu biologi. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang dikaji dalam ilmu biologi. Dan yang terakhir, kami akan memberitahu teman-teman tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gladitya, saya selaku moderator di sini. Di sini ada 3 pemateri. Yang pertama ada Aan Andayani, Rohayati, dan Asdi Kabarinjani. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang manfaat ilmu biologi yang akan dibacakan oleh Aan Andayani. Hai teman-teman, berdiri saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian. Pertama adalah menciptakan varietas pertanian unggul melalui seleksi dan hibridisasi. Biologi berusaha meningkatkan produktivitas pertanian dengan menghasilkan varietas tanaman yang unggul. Yang kedua, memperbanyak tanaman melalui perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan alami tanaman dapat memakan waktu yang cukup lama dan menghasilkan buah atau tanaman anakan yang beragam. Misalnya, untuk mengurangi serangan hama werang di tanaman padi, digunakan burung yang merupakan predator pemangsa alami werang. Yang keempat, pengelolaan hasil pertanian menjadi produk akhir. Hasil pertanian mentah dapat diolah sehingga menghasilkan hasil lebih lanjut yang berkualitas dan lebih berharga. Yang kelima, pencegahan dampak lingkungan yang merugikan pertanian. Dampak kerusakan lingkungan akibat pertanian ekstensif dalam ukuran besar dapat dihindari dengan penerapan ilmu biologi. Terakhir adalah menemukan tanaman potensi baru. Banyak jenis tanaman di alam yang memiliki potensi sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Dengan ilmu biologi, kita bisa menemukan kandungan tanaman ini dengan cara untuk membudidayakannya. Nah teman-teman, materi yang saya sampaikan tentang manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi materi dari Aan Andayani yang bertemakan manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian. Semoga materi yang disampaikan oleh Aan Andayani bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Rohayati yang bertemakan permasalahan yang dikaji dalam ilmu biologi. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang objek permasalahan biologi di tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama adalah molekul. Permasalahan biologi di tingkat molekul seperti terjadinya kelainan pembentukan molekul hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia sel stabil. Yang kedua adalah sel. Permasalahan biologi di tingkat sel seperti terjadinya sel darah merah saat terinfeksi virus ataupun bakteri. Yang ketiga adalah jaringan. Permasalahan biologi di tingkat jaringan seperti penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi mudah rapuh dan mudah patah. Yang keempat, organ. Permasalahan biologi di tingkat organ seperti kelainan organ mata, hemorologi atau rabun senja. Yang kelima, permasalahan biologi di tingkat sistem organ seperti gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas bagi penderita asphyxia. Yang keenam, individu. Permasalahan biologi di tingkat individu seperti seorang penderita AIDS acquired immunodeficiency syndrome yang mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Yang ketujuh, populasi. Permasalahan biologi tingkat populasi seperti dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Yang kedelapan, komunitas. Permasalahan biologi tingkat komunitas seperti dampak penangkapan pada burung secara
penangkapan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dapat mengancam habitat satwa liar yang terdapat di dalamnya. Yang ke-10, bioma. Permasalahan biologi di tingkat bioma, seperti dampak kebakaran yang terjadi di hutan hujan tropis. Yang ke-11, biosfer. Permasalahan biologi di tingkat biosfer, seperti dampak dari menipisnya lapisan ozon terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Nah teman-teman, itulah materi yang disampaikan oleh Rohayati tentang permasalahan yang dikaji dalam ilmu biologi. Semoga apa yang disampaikan oleh Rohayati bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah teman-teman, materi selanjutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium yang akan dibacakan oleh Asri Safarinjani. Hai teman-teman, saya di sini akan menyampaikan tentang materi keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah peralatan pelindung diri, yang diantaranya yaitu 1. Gas laboratorium. Gas laboratorium dapat berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia. Yang kedua yaitu kacamata keselamatan. Jika larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Yang ketiga yaitu sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika Anda bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki Anda ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sebelumnya sudah digunakan sebagai pelindung. Di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu tahan api dan bermata tertentu. Yang keempat, pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka. Face shield digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas api dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi. Yang kelima, masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, segitu aja video dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.